Dilema di antara kita, bagian 1. Hujan turun sejak sore, membasahi halaman rumah yang sepi. Aku duduk di teras, menghisap sebatang rokok yang hampir habis, sementara pikiranku berputar di antara ingatan dan perasaan yang tak seharusnya ada. Namanya Keira. Aku mengenalnya sejak 5 tahun lalu, saat aku menikahi ibunya, Nadine. Saat itu, Keira masih remaja, pendiam, penuh misteri, dan selalu menjaga jarak dariku. Aku pun tak pernah mencoba mendekat. Aku tahu posisiku, aku hanya pria asing yang kebetulan menikahi ibunya. Namun, waktu berjalan, pernikahanku dengan Nadine tak bertahan lama. Kami bercerai 2 tahun lalu, meninggalkan banyak luka dan ketidakpastian. Aku pikir setelah itu, segalanya akan berakhir, aku akan melanjutkan hidup, dan Keira akan menghilang dari duniamu. Tapi kenyataan berkata lain. Malam itu, di tengah sunyi kota yang mulai dingin, ponselku bergetar. Nama Keira muncul di layar. Aku terkejut, tak pernah sekalipun ia menghubungiku sejak perpisahan dengan ibunya. Dengan ragu, aku mengangkatnya. Aku nggak tahu harus kemana lagi, suaranya terdengar lirih, nyaris putus asa. Tanpa pikir panjang, aku mengajaknya datang ke apartemenku. Keira tiba dengan wajah lelah, matanya sembab, tubuhnya menggigil. Aku memberinya jaket, menyiapkan teh hangat, dan duduk di seberangnya tanpa tahu harus berkata apa. Malam itu, tanpa rencana, ia menceritakan semuanya, bagaimana ibunya menikah lagi dengan pria yang tak ia sukai, bagaimana hidupnya terasa hampa, dan bagaimana ia merasa tak punya tempat untuk pulang. Dan entah bagaimana, sejak malam itu, ia mulai sering datang. Kami mulai berbicara lebih banyak, tentang hal-hal kecil, tentang luka-luka yang selama ini kami sembunyikan dari dunia. Aku mulai melihat Keira bukan lagi sebagai anak dari wanita yang pernah kucintai, tapi sebagai seseorang yang, entah sejak kapan, menginspirasi kehangatan dalam diriku. Aku sadar ada sesuatu yang tumbuh di antara kami. Sebuah perasaan yang tak seharusnya ada. Aku melawannya. Aku mengabaikan getaran aneh saat tatapan matanya bertemu denganku lebih lama dari seharusnya. Aku menahan diri saat dia mulai terlalu nyaman berada di dekatku, terlalu sering mengandalkan kehadiranku. Tapi batas itu perlahan kabur. Suatu malam, setelah pulang dari sebuah perjalanan singkat keluar kota, aku menemukannya tertidur di sofa apartemenku. Ia menungguku. Aku berdiri di ambang pintu, memandangi wajahnya yang tenang dalam tidur. Ada sesuatu yang bergejolak dalam diriku, sebuah kenyataan pahit bahwa aku telah jatuh dalam jebakan yang kuciptakan sendiri. Aku ingin menyangkal, ingin meyakinkan diri bahwa ini hanya sesaat, bahwa aku bisa melupakan semuanya. Tapi ketika Keira terbangun dan menatapku dengan sorot mata yang penuh harapan, aku tahu bahwa kami telah melewati batas yang tak seharusnya dilewati. Dan sejak malam itu, hidupku tak pernah sama lagi, segalanya berubah. Keira tetap datang ke apartemenku, tapi kini ada sesuatu yang berbeda di antara kami. Tatapannya lebih lama, kata-katanya lebih lembut, dan caranya tersenyum padaku mengandung sesuatu yang selama ini kami hindari. Aku mencoba menjaga jarak, mencoba bersikap seperti dulu, seperti seorang pria yang hanya peduli padanya sebagai seseorang yang butuh tempat pulang. Tapi Keira tidak membiarkan itu terjadi. Suatu malam, ketika aku sedang sibuk merapikan beberapa dokumen di meja kerja, Keira duduk di sofa, memperhatikanku dalam diam. Aku bisa merasakan tatapannya membara di punggungku. "Kau pernah jatuh cinta, kan?" Suaranya terdengar pelan. Aku terdiam sejenak sebelum menjawab, "Semua orang pasti pernah." Keira tertawa kecil, tapi tawanya terdengar pahit. Aku rasa aku sedang mengalaminya sekarang. Aku berpaling, menatapnya. Ia tak menghindari tatapanku. Ada sesuatu di matanya yang membuat dadaku terasa sesak, sesuatu yang seharusnya tidak ada di sana. "Keira, ini gila," bisikku. "Ya, aku tahu," katanya, tapi aku tidak peduli. Ia bangkit dari sofa dan berjalan mendekat. Aku bisa merasakan jantungku berdebar lebih cepat dari biasanya. Ini salah. Ini terlalu rumit. Ini sesuatu yang tidak bisa kami lanjutkan. Tapi saat ia berdiri tepat di depanku, menatapku dengan perasaan yang begitu nyata, aku menyadari sesuatu, aku juga tidak ingin menghentikannya. Aku mengulurkan tangan, menyentuh wajahnya perlahan. Ia tidak menolak, tidak mundur. Ada keheningan panjang di antara kami sebelum akhirnya ia berbisik, "Kenapa kau tidak menolakku?" Aku tidak punya jawaban. Dan malam itu, batas terakhir di antara kami hancur.
Kami hidup dalam rahasia. Tidak ada yang tahu, tidak ada yang boleh tahu. Kami bertemu di tempat-tempat yang jauh dari mata dunia, berbicara dalam bisikan, mencintai dalam bayang-bayang. Aku tahu ini tidak bisa bertahan lama. Suatu hari nanti, kenyataan akan menghantam kami dengan keras, dan kami harus memilih bertahan atau melepaskan. Dan hari itu tiba lebih cepat dari yang kuduga. Suatu sore, ketika aku sedang duduk di sebuah kafe menunggu Keira, ponselku bergetar. Nama yang muncul di layar membuat dadaku terasa sesak. Nadine, aku menelan ludah, lalu mengangkat panggilan itu. Kita perlu bicara. Suaranya dingin, tegas. Ini tentang Keira. Aku tahu, disinilah segalanya akan berubah. Aku duduk di seberang Nadine di sebuah restoran kecil di sudut kota. Suasana di dalam hangat, tapi tanganku dingin. Aku tahu pembicaraan ini tidak akan berakhir baik. Ia menyesap kopinya pelan sebelum akhirnya berkata, "Asteris, aku tahu kau masih bertemu dengan Keira." Asteris. Aku menahan napas. Tidak ada gunanya berbohong, tidak ada gunanya menyangkal. Aku hanya menatapnya dalam diam, menunggu kata-kata berikutnya. Nadine menghela napas, matanya penuh emosi yang bercampur aduk kemarahan, kekecewaan, dan sesuatu yang hampir menyerupai kesedihan. Asteris, aku tidak tahu sejak kapan ini dimulai. Aku tidak tahu seberapa dalam hubungan kalian. Tapi aku tahu ada sesuatu. Keira berubah. Dia bukan lagi anakku yang dulu. Asteris. Aku mengepalkan tangan di bawah meja. Asteris, aku tidak memanfaatkannya, Nadine. Aku tidak pernah berniat menyakitinya. Asteris. Ia tertawa kecil, getir. Asteris, kau pikir itu membuat keadaan ini lebih baik. Kau tahu siapa dia, kan? Dia anakku. Dan kau, Asteris. Nadine menggantung kalimatnya, seolah kata-kata itu terlalu sulit untuk diucapkan. Aku menunduk. Aku tahu ini salah. Aku tahu ini akan menyakiti banyak orang, termasuk Keira sendiri. Tapi di saat yang sama, aku tidak bisa membohongi perasaanku. Asteris, apa yang kau inginkan? Asteris, tanyaku akhirnya. Nadine menatapku tajam. Asteris, jauhi dia. Asteris. Aku menghela napas. Asteris, itu tidak semudah itu, Nadine. Kau tahu itu. Asteris. Ia menggeleng. Asteris, aku tidak peduli. Aku tidak akan membiarkan ini terus terjadi. Asteris. Aku bisa merasakan dinding yang perlahan runtuh di sekelilingku. Aku tahu, cepat atau lambat, aku harus memilih. Dan malam itu, aku membuat keputusan yang paling sulit dalam hidupku. Keira datang ke apartemenku malam itu, wajahnya penuh harapan seperti biasa. Tapi saat melihat ekspresi wajahku, harapannya perlahan memudar. Asteris, ada apa? Asteris, tanyanya pelan. Aku menatapnya lama. Aku ingin mengingatnya seperti ini, sederhana, tanpa beban. Tapi aku tahu, setelah malam ini, segalanya akan berubah. Asteris, kita tidak bisa terus begini, Keira. Asteris. Dia terdiam, lalu tertawa kecil, seolah aku baru saja mengucapkan sesuatu yang konyol. Asteris, jangan bercanda. Asteris. Aku tetap diam. Keira menatapku, sorot matanya berubah. Asteris, kau serius? Asteris, suaranya mulai bergetar. Aku mengangguk. Asteris, ibumu tahu. Asteris, seakan baru saja dihantam kenyataan, ia terhuyung mundur. Asteris, jadi apa? Kita menyerah begitu saja, hanya karena dia tahu. Asteris. Aku menutup mata sejenak. Asteris, bukan hanya karena dia. Karena ini salah, Keira. Kita tahu ini tidak bisa terus berjalan. Asteris. Dia menggeleng, air matanya mulai jatuh. Asteris, jangan lakukan ini, tolong. Asteris. Aku ingin menariknya ke dalam pelukanku, ingin mengatakan bahwa aku akan melawan dunia untuknya. Tapi aku tahu, cinta saja tidak cukup untuk melawan segalanya. Asteris, maaf. Asteris, kataku pelan. Keira menatapku untuk terakhir kalinya, lalu berbalik dan pergi. Aku tidak mengejarnya, karena untuk pertama kalinya, aku memilih melakukan hal yang benar. Dan itu adalah pilihan paling menyakitkan yang pernah kulakukan.